pasar hukumnya termasuk di antara bentuk kezaliman. Baik, namun begini, kita perlu membedakan antara satu pasar dengan pasar yang lain. Beda tempat, bisa beda harga. Sehingga di mana pasar dipijak, di situ harga pasar diangkat. Betul nggak? Contohnya, air mineral. Kalau Anda beli di Mabamart, harganya berapa? 3.000. Ketika air mineral ini Anda beli di kereta api, harganya 5.000. Kalau Anda beli di atas pesawat 20.000, Anda beli di kamar hotel 30.000. Kok beda, Pak? Karena beda apa? Pasar. Di mana pasar dipijak, di situ harga pasar dijunjung. Dan orang nggak boleh protes. Bapak kalau mau beli bakpia yang murah, Anda beli ke pabriknya, masuk lorong, sepeda ra sedeng, hanya bisa jalan kaki. Delap peteng, Pak. Di sana Anda bisa mendapatkan harga murah, gosong-gosong gratis. Tapi kalau Anda beli di outlet depan, jalan yang rame, ini sudah harga outlet. Beda lagi. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Karena harga pasar itu berbeda-beda, tergantung apa? Pasar. Karena itu bisa jadi murah di sini, mahal di sana. Hukumnya diperbolehkan. Dan hal seperti ini sudah biasa di masa silam. Ada komoditas yang dihasilkan oleh orang Syam. Sehingga komoditas itu ketika dijual di Syam, harganya murah. Tapi ketika di Madinah, ini termasuk di antara komoditas yang langka. Sehingga di Madinah harganya lebih mahal. Demikian pula ketika di Madinah ada komoditas yang mahal, yang murah di Madinah. Ketika dibawa ke Syam, itu jadi mahal. Kurma itu penghasilan kota Madinah dan di sekitarnya. Gandum itu berasal dari Syam. Terjadilah transaksi dengan orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga barang itu mengalami pemerataan. Maka siapa yang berani melintasi padang pasir, dia akan sukses. Karena itulah dalam bahasa Arab, padang pasir disebut dengan al-mafaza, tempat keberuntungan. Tapi taruhannya ada dua. Kalau nggak sukses, mati. Sehingga siapa yang berani melintasi padang pasir, pasti jadi orang beruntung. Karena sekali orang itu bawa barang dagangan, memindahkan satu barang ke satu tempat yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dia bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Sebab pasar tergantung apa? Harga pasar tergantung pasar. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke batasan mengambil keuntungan. Mengenai mengambil keuntungan, syariat tidak memberikan batasan. Sehingga kalau Anda bertanya, berapa nilai maksimal orang boleh mengambil keuntungan? Nggak ada batas maksimal. Saya menyebutkan beberapa dalil di mana orang boleh mengambil untung lebih dari 100%. Pertama, hadis dari Urwah Al-Bariki. Beliau menceritakan, dafa ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran li ashtariya lahu syatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyerahkan kepadaku uang 1 dinar agar aku membelikan seekor kambing. Dan ini salah satu di antara dalil bahwa emas itu harganya bertahan dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. 1 dinar harganya berapa, Pak? Rupiahnya berapa? Kurang lebih 4 juta. Dan harga 1 ekor kambing di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 1 dinar. Harga 1 ekor kambing di zaman kita kurang lebih 4 juta. Masih sama. Sehingga berimbang. Baik, maka peristiwa ini menjadi dalil sebagian ulama yang menguatkan bahwa standar zakat itu dikembalikan ke emas dan bukan ke perak. Zakat mal itu kan standarnya bisa dikembalikan ke emas, bisa juga dikembalikan ke perak. Cuman selisih antara emas dan perak di masa sekarang jauh sekali. Kalau dulu di zaman Nabi SAW, emas dan perak itu berimbang. 1 dinar selalu ekivalen 10 dirham. Dulu, selalu. Sehingga Bapak mau bawa kemanapun, 1 dinar itu selalu ekivalen dengan 10 dirham dulu. Makanya standar zakat mal untuk untuk emas 85 gram atau senilai 20 dinar. Sedangkan untuk perak 200 gram atau 200 dirham atau senilai dengan 595 gram perak. Jadi 20 dinar ekivalen dengan 200 dirham. Udah? 20 dinar sama dengan 85 gram. Itu kalau di masa sekarang 85 juta. 200 dirham sama dengan 595 gram perak. Sekarang jadi berapa? Kalau diuangkan. Ada yang mengatakan kurang lebih cuma 12 juta. Sehingga nisab kalau dikembalikan ke emas 85 juta, kalau dikembalikan ke perak hanya 12 juta. Lalu terjadilah khilaf. Terus kalau saya punya uang, kemudian saya mau zakat, saya pakai nisab yang mana? Emas ataukah perak? Jumhur ulama kontemporer
mereka mengambil pendapat perak. Jumhur mengambil pendapat perak. Ini madhabnya Lajnah Daimah dan juga yang difatwakan oleh beberapa ulama seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya. Mereka memberikan pertimbangan karena ketika lebih rendah maka lebih banyak orang yang zakat dan itu menguntungkan bagi fakir miskin. Namun sebagian ulama berpendapat yang lebih tepat kembali ke emas dengan alasan bahwa emas itu lebih stabil. Hadis Urwah Al-Bariki ini jadi dalil. Di zaman Nabi SAW, 1 ekor kambing dibeli dengan harga 1 dinar. Dan nilai itu sampai sekarang kurang lebih sama. Nilai itu 4 juta sampai sekarang kurang lebih sama. Sehingga ketika kurang lebih sama, maka yang dipakai adalah standar yang lebih bertahan. Maka zakat untuk mal dikembalikan kepada emas. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian apa yang dilakukan oleh Urwah? Fashtaraitu lahu syatain. Lalu aku membelikan 2 ekor kambing. Fabi'tu ihdahuma bidinarin. Kemudian aku menjual salah satunya dengan harga 1 dinar. Waji'tu bisyati. Lalu aku datang kepada Nabi SAW dengan membawa seekor kambing. Wad dinari ilan Nabi SAW. Dan 1 dinar saya serahkan kepada Nabi SAW. Duitnya utuh dapat 1 ekor kambing. Ketika Nabi SAW mendapatkan laporan seperti ini, beliau marah atau tidak? Tidak. Bahkan beliau mendoakan, Barakallahu laka fi safqati yadik. Semoga Allah memberkahi untuk transaksi yang dilakukan oleh tanganmu. Sehingga Nabi SAW tidak marah, tapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah beliau malah mendoakan keberkahan. Ini salah satu di antara bukti bahwa mengambil untung 100% tidak dilarang. Baik. Kasus yang kedua yang pernah dialami oleh sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, "Kana Zubairu ishtaral ghabah bi 70 wa 100 alfin." Zubair pernah membeli tanah di daerah Ghabah. Tanah di daerah Ghabah itu sebuah daerah di Madinah yang di sana ada banyak sekali tumbuhan. Tumbuhannya tinggi-tinggi. Ghabah itu kan secara bahasa artinya hutan. Tanah di daerah Ghabah adalah tanah hutan karena di situ agak rimbun, banyak tumbuhan. Ya meskipun rimbunnya Madinah itu tidak serimbun Kalimantan. Ya. Tidak ada pohon akasia yang besar, ya. Tidak ada pohon asem yang gede, tidak ada. Ya paling rimbun ya kira-kira setinggi 3 meter, tidak sampai berbelasan meter. Di Masjid Quba itu dulu ada museum, namanya Museum Ma'rizul Iman. Tapi museum ini sudah dibongkar. Dan saya pernah masuk 2 kali sebelum dibongkar. Di museum itu ada gambar denah kota Madinah. Lalu ditunjukkan di sini Ghabah, di sini Masjid Nabawi. Sampai ada foto Ghabah, yaitu foto belakangan. Ternyata daerah Ghabah itu masih dibuat seperti suasana dulu. Sehingga kita bisa mengetahui kira-kira ketika diceritakan dalam hadis ada Ghabah, ada sumur Budha'ah di museum itu diperlihatkan dalam bentuk peta, dan qadarullah museum itu sudah dibongkar ya. Sehingga jenengan kalau sekarang umroh sudah nggak bisa tahu lagi ya kira-kira peta itu ada di mana. Baik, beliau membeli tanah seharga 170.000 dirham. Faba'aha Abdullah bi alfi alfin wa sittimi'ati alfin dengan harga 1.600.000. Selisihnya berapa, Pak? Selisihnya berapa? Banyak ya? Baik. Sehingga Imam Bukhari rahimahullah ketika menceritakan riwayat ini, beliau mengatakan babun barakatu malil mujahid. Bab tentang keberkahan harta seorang mujahid. Karena Zubair bin Awam itu mujahid dan beliau meninggal dalam peristiwa perang Jamal. Sehingga Zubair termasuk di antara sahabat yang punya hobi berjihad. Amal beliau adalah amal jihad. Baik. Maka di sini jadikan dalil oleh para ulama bolehnya mengambil keuntungan berlipat-lipat dalam jual beli. Wallahu a'lam. Dan dengan nilai 1.600.000 itu seluruh utangnya Zubair tutup. Bahkan masih ada sisa yang kemudian dibagikan sebagai warisan untuk anak-anak dan para istrinya. Karena ketika Zubair bin Awam meninggal dunia, Abdullah ketiban utang yang jumlahnya banyak. Sebab bapaknya dulu waktu meninggal radhiyallahu anhu meninggalkan utang yang sangat banyak. Sampai beliau itu menunda pembagian warisan selama 3 kali musim haji. Diumumkan, siapa yang punya piutang dari Zubair silahkan lapor ke saya. Itu selama 3 kali musim haji. Baru setelah itu warisannya dibagi. Nah ini bisa menjadi jawaban ya.
Pak, idealnya kapan warisan itu dibagi? Jawabannya adalah kalau utang mayit sudah lunas silahkan segera dibagi. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Zubair. Wallahu a'lam. Baik, adzan dulu kita. Kita akan dengarkan adzan dulu, lalu setelah itu kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekarang kita lanjutkan. Tadi kita sudah menyampaikan bahwa dalam masalah keuntungan pendapat yang benar adalah tidak ada batasan. Sehingga syariat memberikan kelonggaran pada waktu orang melakukan transaksi jual beli, mereka bebas mengambil untung berapapun. Ada fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Daimah. Dalam salah satu fatwanya dinyatakan, laisatil arbahu fit tijarati mahdudatan, bal tatabbu'u ahwalul ardi wat talab. Bal tatba'u ahwalal ardi wat talab. Tidak ada batasan keuntungan untuk transaksi jual beli dalam perdagangan. Namun yang namanya keuntungan tatba'u mengikuti ahwalal ardi wat talab, mengikuti demand and supply, mengikuti seberapa banyak ketersediaan dan permintaan. Kasratun wa qillah, jumlah banyak dan sedikitnya. Walakin yustahsanu lil muslim tajiran aw ghairahu ay yakuna sahlan samhan fi bai'ihi wa syira'i. Namun dianjurkan bagi seorang muslim pedagang maupun yang lain agar mereka mengedepankan prinsip gampangan ketika menjual dan membeli. Baik, sekarang kita buat beberapa kesimpulan. Nah, ada di buku di halaman 144 6 kesimpulan berkaitan dengan masalah harga dan menentukan harga dan keuntungan. 1. Boleh mengambil untung lebih dari 100%. Yang kedua, boleh menjual barang melebihi harga pasar. Tidak boleh menjual barang melebihi harga pasar karena ini masuk kategori pembodohan terhadap konsumen. Dan batasannya adalah berapa? 30%, sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga, wajib memberitahu kepada konsumen. Pak, misalnya ya, buku saya pengantar fikih jual beli. Harganya berapa itu? 70 misalnya, 70. Ada orang membawa buku ini ke luar Jogja. Lalu dia jual di harga 100.000. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balak. Bolehkah dia jual di harga 100.000? Kalau harga normalnya 70, maka jika dia jual 100.000, berarti untungnya berapa? 30.000. 30 itu kelebihan dari harga pasarnya, yaitu 70.000. Karena ini melebihi dari 30% atau melebihi dari sepertiganya, maka dia harus memberitahu kepada konsumennya. Ini buku di daerah kita langka, di Jogja banyak, karena terbitnya dari Jogja. Tapi di daerah kita langka. Saya jual 100.000, di Jogja harganya 70.000. Sehingga konsumen mengetahui posisi buku ini dinaikkan lebih dari sepertiga. Kalau dia memberitahu dan konsumen ridho dengan kenaikan itu dan dia tidak mempermasalahkan, silahkan. Sehingga Anda bisa kasih tambahan catatan, dibolehkan menjual barang di atas sepertiga dari nilai harga pasar apabila diberitahukan kepada konsumen. Dan konsumen tidak mempermasalahkan. Baik, yang ketiga, mengambil keuntungan dari transaksi jual beli yang lebih dari 100%, hukumnya boleh selama tidak menyebabkan harga barang dinaikkan melebihi harga pasar. Misal ya, kulak 5.000 dijual 50.000. Boleh atau tidak, Pak? Boleh nggak, Pak? Ya, boleh selama tidak melebihi harga pasar. Sehingga Anda mengambil di daerah pesisir pantai, belinya 5.000. Ini kalau saya bawa ke daerah gunung, harganya di atas 50.000. Ada yang sampai 55, ada yang harganya 60, dan Anda jual di harga 50. Padahal Anda sudah mendapatkan 10 kali lipat dari harga awal. Sah-sah saja, hukumnya diperbolehkan. Nggak ada masalah. Baik. Duren, kalau Anda beli langsung dari hutan, pas jatuh, kemudian Bapak nembung sama yang punya. Berapa ini? Monggo 3.000 saja. Bahkan kadang gratis. Anda cuma diminta untuk bayar 3.000, dibayar 3.000. Terus dibawa pulang. Sampai di Jogja, dijual sampai harga 60.000, 90.000. Dan yang kayak gini boleh selama tidak melebihi harga pasar. Nah, yang keempat, memanfaatkan kelalaian konsumen terhadap barang
bisa terhitung ghaban atau pembodohan jika harga dinaikkan secara tidak normal. Seperti tadi ya, model harga mentung. Berlaku juga sebaliknya, memanfaatkan penjual yang tidak tahu harga pasar masuk dalam kategori pembodohan. Ada orang jual tanah tapi dia nggak ngerti pasaran tanah. Dia jual dengan harga yang sangat murah. Saat dia jual dengan harga yang sangat murah, karena orang yang tidak tahu tetap ditawar. Jadi dia dapat dengan harga yang sangat murah. Maka ketika pemiliknya tahu, dia berhak untuk membatalkan transaksi. Baik, kenapa berhak mendapatkan pembatalan transaksi? Karena orang yang dibodohi, dia punya hak khiyar, namanya khiyar ghaban. Khiyar karena pembodohan. Yang kelima, dibolehkan menaikkan harga barang mengikuti perubahan harga pasar karena faktor ketersediaan dan permintaan terhadap barang. Yang tadi ya, keseimbangan demand and supply. Pas lagi sepi, harganya naik. Lagi rame, harganya turun. Contohnya Lombok. Rentang harga Lombok itu Masya Allah Pak, termasuk di antara benda yang sakti itu. Kalau pas lagi rame, sekilo kadang cuma di bawah 10.000. Itu sampai petaninya wegah le panen. Orang sumbut karo gotong. Pas lagi sepi, harganya bisa sampai berapa? 100.000, bahkan lebih dari 100.000. Itu sampai orang tuh lek-lekan di kebun, Pak. Nggak dicolong. Karena kan kadang orang kalau lihat seperti ini, tantangannya dua. Kalau nggak maling, orang hasad. Di beberapa daerah tertentu, kalau pas lagi mahal Lombok, itu ada orang yang hasad. Lomboknya masih kecil-kecil dibabuti, dibuangi, ono sing dibakar. Nah ini kan ngerusak jadinya ya, sehingga tidak ada yang mendapatkan manfaat. Orang ini nggak dapat manfaat, pemiliknya juga tidak mendapatkan manfaat. Bahkan dia dirugikan karena lomboknya dirusak. La haula wala quwata illa billah. Baik, nah boleh nggak mengikuti seperti itu Pak? Boleh, karena kemudian pada saat orang melakukan transaksi lalu ada fluktuasi harga disebabkan karena keseimbangan demand and supply, ketersediaan dan suplai barang, maka dia mengikuti pola harga pasar yang berlaku. Baik, selanjutnya yang keenam, hendaknya tetap memperhatikan kode etik sebagai pengusaha muslim dengan tidak terlalu bernafsu meraup keuntungan dengan cara memanfaatkan kelalaian lawan transaksinya. Mumpung orangnya nggak tahu terus dipentung, mumpung orangnya nggak tahu